Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Soraya dari instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Angkatan 15 kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada Puskesmas Landasan Ulin. Pra-analis yang pertama, kurangnya minat ibu hamil untuk mengikuti program Puskesmas, yaitu kegiatan kelas ibu hamil yang diadakan per Posyandu. Kedua, kesalahan beberapa anggota kader Posyandu dalam melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, sehingga mempengaruhi data real bayi stunting di wilayah kerja Puskesmas. Ketiga, kurangnya pengetahuan ibu hamil, nifas, dan menyusui tentang vaksinasi COVID-19. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan kepedulian ibu tentang jadwal imunisasi dasar bayi, sehingga tidak terpenuhinya imunisasi bayi secara lengkap. Metode APKL. Yang isu pertama, kurangnya minat ibu hamil untuk mengikuti program Puskesmas, yaitu kegiatan kelas ibu hamil yang diadakan per Posyandu. Faktor yang mempengaruhi adalah aktual dan layak, keterangannya tidak memenuhi syarat. Isu yang kedua, kesalahan beberapa anggota kader Posyandu dalam melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, sehingga mempengaruhi data real bayi stunting di wilayah kerja Puskesmas. Faktor yang mempengaruhi aktual, problematik, halayak, dan layak. Keterangan memenuhi syarat. Isu yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kepedulian ibu tentang jadwal imunisasi bayi secara lengkap. Faktor yang mempengaruhi aktual dan layak, keterangan tidak memenuhi syarat. Yang keempat, masih banyaknya ibu hamil, nifas, dan menyusui yang ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi COVID. Faktor yang mempengaruhi aktual, problematik, halayak, dan layak. Keterangan memenuhi syarat. Mendalami dan menganalisis isu dengan metode SWOT. Metode STRIKE, banyak ibu hamil yang melakukan pemeriksaan pada 1 USG. Aktifnya masyarakat di era modern, termasuk ibu hamil, dalam menggunakan sosial media. Adanya jadwal rutinitas Posyandu di wilayah kerja Puskesmas. Weakness, kurangnya antusiasme untuk memberikan informasi terkait vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil, nifas, dan menyusui. Kebiasaan masyarakat mencari informasi tidak langsung pada nakes. Banyaknya berita hoaks atau palsu yang tersebar di media sosial. Opportunity, banyak peluang untuk nakes atau bidan untuk memberikan penyuluhan secara langsung tentang vaksinasi COVID-19, baik saat KIA ataupun pada saat kegiatan Posyandu. Banyaknya informasi terkait vaksinasi COVID-19 di sosial media, termasuk vaksinasi pada ibu hamil, nifas, dan menyusui. Treats, ibu hamil tidak mendapatkan informasi yang cukup benar terkait vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil, nifas, dan menyusui. Ibu hamil, nifas, dan menyusui menjadi ragu, sehingga tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu masih banyak ibu hamil, nifas, dan menyusui yang ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Penyebabnya kurangnya pengetahuan ibu hamil, nifas, dan menyusui tentang vaksinasi COVID-19. Alternatif penyelesaian yang pertama, pembuatan dan pembagian leaflet secara langsung baik saat KIA ataupun saat Posyandu. Tahap penyelesaiannya yang pertama, membuat leaflet yang menarik dan mudah dipahami ibu hamil, nifas, dan menyusui. Yang kedua, menyediakan leaflet untuk KIE saat KIA dan KIE saat Posyandu. Ketiga, menjelaskan tentang manfaat vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, nifas, dan menyusui. Hasil yang diharapkan, ibu hamil, nifas, dan menyusui menjadi tahu tentang vaksinasi COVID-19 dan mau melakukan vaksinasi COVID. Para pihak yang terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, kader, ibu hamil, nifas, dan menyusui. Alternatif penyelesaian kedua, melakukan penyuluhan di Posyandu dengan tahapan penyelesaian yang pertama, membuat jadwal Posyandu. Kedua, berkoordinasi dengan setiap nakes yang turun untuk melakukan penyuluhan terkait vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, nifas, dan menyusui. Hasil yang diharapkan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, nifas, dan menyusui tentang vaksinasi COVID. Para pihak yang terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, kader, ibu hamil, nifas, dan menyusui. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.